Salam, salam sehat, salam sukacita. Hari ini Selasa 2 Agustus 2022. Bertemu lagi dengan saya, Andreas Sutomo, dalam renungan harian pembawa sukacita Catholic Family Ministry Paroki Santo Stefanus Cilacap. Renungan hari ini saya ambil dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 36. Dalam perikop Yesus berjalan di atas air, dan saya beri tema Yesus berjalan bersama kita. Dalam perikop di atas, Yesus memerintah murid-muridnya agar naik perahu mendaluinya ke seberang dan menyuruh orang banyak pulang. Setelah semua pergi, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Untuk pergi ke seberang, jalan yang tercepat atau potong kompas dengan naik perahu. Sebab kalau ke seberang dengan menyusuri pinggir danau pasti lama dan jalannya banyak rintangan. Perjalanan naik perahu sudah berapa mil dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang dan angin sakal. Juga di tengah malam cuacanya gelap. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada murid-murid dan berjalan di atas air. Para murid terkejut melihat ada orang berjalan di atas air dan berseru, "Itu hantu." Karena takut mereka berteriak-teriak. Tetapi kata Yesus, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan jawab Petrus, "Tuhan, bila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air kepada Yesus. Ketika Petrus merasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Tuhan Yesus mengulurkan tangan dan memegang tangan Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Semua orang yang ada di perahu menyembahnya dan berkata, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita sering berjumpa dalam situasi yang menakutkan dalam hidup kita. Dikala badai rintangan dalam rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, dan keputusasaan, dan saat yang tidak terduga mencari pertolongan. Untuk orang yang percaya pasti berteriak memohon kepada Tuhan agar menolong, dan Tuhan Yesus pasti menolong. Saat proses Tuhan Yesus menolong, kita kadang-kadang masih khawatir akan kesulitan tadi, apa bisa diatasi, apa tidak, menjadikan diri kita tenggelam lagi dalam kesulitan itu.
kita harus dengar kata Tuhan Yesus, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti mengulurkan pertolongan dan persoalan sulit tersebut di atas bisa diatasi. Pada tahun 1999 terjadi krisis moneter yang mengakibatkan saya mengalami kredit macet. 2 buah kredit macet. Saya berteriak, menangis, tiada daya untuk melunasi kredit tersebut. Pikirannya gelap, mobil, motor terjual, bahkan sepeda pun tidak punya. Tanah sebagai jaminan akan segera dilelang bank. Pelayanan ibadat minggu ke daerah Maos, Adipala dan sekitarnya tetap saya jalani dan hati gundah gulana, sedih. Bahkan tahun 2003 saya menjadi guide rombongan ziarah dari luar kota ke Gua Maria Klaces, Nusa Kambangan. Saya laksanakan bersama dengan almarhum Bapak Sujono dan Pak Hendrik, sekarang koster gereja. Suatu minggu sore tahun 2003 saya didatangi teman dan Senin paginya saya diajak ke kantor lelang Purwokerto untuk melunasi salah satu kredit macet tersebut. Dan kredit macet yang satunya baru bisa saya lunasi tahun 2017. Puji Tuhan, Tuhan mengulurkan tangannya menolongku dari kesulitan ekonomi dan menyembuhkanku dari sakit hipertensi. Sebagai refleksi, kalau kita, bro dan sis, mengalami berbagai badai kehidupan, jangan lupa mohon pertolongan Tuhan Yesus. Mari berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus, bimbing kami dalam kehidupan sehari-hari, dalam keadaan sehat maupun sakit, senang maupun susah, agar Engkau selalu berjalan bersama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih guru dan sis semua. Salam sukacita, berkah dalam.